Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haidar Ilmi, NIM 1820210027. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri kedua mengenai poin D, jasa dan produk pegadaian syariah. Adapun produk-produk yang dikembangkan dan layanan jasa yang ditawarkan oleh pegadaian syariah kepada masyarakat berupa yang pertama yaitu pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah. Produk ini mensyaratkan pemberian pinjaman dengan penyerahan barang sebagai jaminan. Barang gadai harus berbentuk barang bergerak. Oleh karena itu, pemberian pinjaman sangat ditentukan oleh nilai dan jumlah dari barang yang digadaikan. Yang kedua, penaksiran nilai barang. Di samping memberikan pinjaman kepada masyarakat, pegadaian syariah juga memberikan pelayanan berupa jasa penaksiran atas nilai suatu barang. Jasa yang ditaksir biasanya berupa semua barang bergerak dan tidak bergerak. Jasa ini diberikan kepada mereka yang ingin mengetahui kualitas barang seperti emas, perak, dan berlian. Biaya yang dikenakan pada nasabah adalah berupa ongkos penaksiran barang. Yang ketiga yaitu penitipan barang atau ijarah. Pegadaian syariah juga menerima titipan barang dari masyarakat berupa surat-surat berharga seperti sertifikat tanah, ijazah, dan motor. Fasilitas ini diberikan bagi mereka yang ingin melakukan perjalanan jauh dalam waktu yang relatif lama. Atau karena penyimpanan di rumah dirasakan kurang aman. Atas jasa penitipan tersebut, gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang melalui ongkos penitipan. Yang keempat yaitu gold counter. Jasa penyediaan fasilitas berupa tempat penjualan emas eksekutif yang terjamin kualitas dengan keasliannya. Gold counter ini semacam toko dengan emas galeri 24 karat, di mana setiap pembelian emas di toko milik pegadaian syariah akan dilampiri sertifikat jaminan. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat kelas menengah yang masih peduli dengan image. Selanjutnya, keunggulan dari produk gadai atau rohen adalah yang pertama, layanan rohen tersedia di outlet pegadaian syariah di seluruh Indonesia. Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet pegadaian. Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit. Pinjaman atau marhun bih mulai dari 50.000 sampai 200 juta rupiah atau lebih. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar ijarah saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa perlu buka rekening dengan perhitungan sewa modal selama masa pinjaman. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai. Selanjutnya poin E, operasional pegadaian syariah. Adapun teknis pegadaian syariah adalah sebagai berikut. Pertama, nasabah meminjamkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan. Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai. Akad ini mengenai berbagai hal seperti kesepakatan biaya, administrasi, tarif jasa simpan, pelunasan, dan sebagainya. Pegadaian syariah menerima biaya administrasi dibayar di awal transaksi, sedangkan untuk jasa simpan di saat pelunasan utang. Nasabah melunasi barang yang digadaikan menurut akad, pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran, dan tebus sebagian. Implementasi operasional pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana. Masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan. Dan uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang relatif singkat. Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rohen dengan waktu proses yang juga singkat.
Akan tapi, jika ditinjau dari aspek landasan konsep, teknik transaksi, dan pendanaan, Pegadaian Syariah memiliki ciri tersendiri yang implementasinya sangat berbeda dengan pegadaian konvensional. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.